Mari kita gas seluruh pengusaha yang coba-coba menjolimi pekerja perempuan di Indonesia ini. Selamatkan pekerja Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita masih tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya juga saat ini coba ingin berbagi informasi, berbagi pengetahuan kepada kawan-kawan. Tapi sebelum saya mulai, saya tidak salah juga menyampaikan penghormatan saya kepada adik-adik mahasiswa, kepada kawan-kawan pekerja, kemudian terkhusus kepada kawan-kawan serikat pekerja yang ada di perusahaan. Ingat bahwa kawan-kawan serikat pekerja itu bertugas untuk membackup para pekerja yang ada di serikat pekerja, kawan-kawan para pimpinan serikat pekerja. Kenapa saya kenapa saya ingin memberi informasi? Berkebetulan dalam beberapa hari terakhir saya banyak dihubungi oleh para pekerja, tapi ini terkhusus yang banyak menghubungi saya ada sekitar beberapa kawan-kawan. Mohon maaf, ini yang menghubungi saya adalah para pekerja, khususnya pekerja perempuan. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanyakan kepada saya. Kemudian banyak permintaan juga kepada saya agar saya menyampaikan hal-hal khusus perlindungan bagi para pekerja perempuan di Indonesia. Oke, mudah-mudahan nantinya ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Oke. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebenarnya ada beberapa pasal yang membahas tentang para pekerja yang khususnya itu pekerja wanita atau pekerja perempuan. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu yang pertama ada termaktub pada pasal 76 yang mengatakan bahwa pekerja ataupun buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun itu dilarang untuk dipekerjakan oleh pengusaha antara pukul 11 malam sampai jam 7 pagi. Jadi di pasal 76 dikatakan bahwa kalau jenis kelamin pekerjanya itu wanita atau perempuan, pengusaha dilarang mempekerjakan mereka apabila pekerja wanitanya itu masih berumur di bawah 18 tahun. Dilarang mempekerjakan di jadwal shift kerja jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Itu termaktub pada pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian di ayat 2-nya di pasal 76 dikatakan juga pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan yang hamil menurut keterangan dokter berbahaya bagi kehamilannya pada saat bekerja. Artinya, saya ulangin, di ayat 2 dikatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja perempuan yang sedang hamil di jam 11 malam sampai jam 7 pagi apabila memang dokter mengatakan bahwa si pekerja perempuan itu tidak boleh bekerja malam. Ya, ingat, syaratnya ibu hamil yang dipekerjakan malam agar boleh tidak bekerja harus ada surat keterangan dokter bahwa si pekerja perempuan yang hamil tersebut berbahaya untuk melakukan kerja malam.
yaitu antara jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Maka kalau ada surat keterangan dokter untuk itu, si pengusaha dilarang mempekerjakan si pekerja wanita yang sedang hamil tersebut. Kemudian di ayat 3, yang paling seru dan sering banyak masalah, dan mungkin bisa kita awasi bersama atau bisa kita lihat bersama, itu di pasal 76 ayat 3. Apa kata undang-undang itu atau pasal itu? Dikatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja ataupun buruh perempuan antara jam 11 malam sampai jam 7 pagi wajib, yang pertama, memberikan makan dan minuman bergizi. Ya. Kalau ada pengusaha mempekerjakan pekerja perempuan antara jam 11 malam sampai jam 1 pagi, sampai jam 7 pagi, maka si pengusaha punya kewajiban tambahan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 76 Ayat 3. Apa kewajiban tambahan pengusaha? Yaitu memberikan makanan dan minuman yang bergizi bagi pekerja perempuan tersebut. Kemudian apalagi kewajiban si pengusaha ketika mempekerjakan perempuan antara jam 11 malam sampai jam 7 pagi? Si pengusaha harus menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja berlangsung. Artinya kalau terjadi tindak asusila pada saat si pekerja perempuan bekerja antara jam 11 malam sampai jam 7, itu merupakan tanggung jawab dari pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan tersebut. Di ayat 4, pasal 76, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikatakan juga bahwa pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang dipekerjakannya antara jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Saya ulangin. Ketika ada pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara jam 11 malam sampai jam 5 pagi, maka si pengusaha punya kewajiban menyiapkan pengangkutan khusus bagi pekerjanya untuk antar jemput apabila dipekerjakan dari jam 11 malam sampai dengan jam 5 pagi. Tapi terkadang ini diakal-akalin gimana? Karena memang undang-undangnya dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi, dilewatin oleh si pengusaha. Nah, dilewatin gimana? Pulangnya enggak jam 5 pagi, tapi pulangnya mereka buat jam 7 pagi. Akhirnya si pengusaha tak punya kewajiban lagi menyiapkan pengangkutan antar jemput. Apakah ini siasat atau dipolitisir? Ya silahkan kita cek atau kita perhatikan bagaimana si pengusaha tersebut mempolitisir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 76 Ayat 4 ini. Kenapa? Yang punya kewajiban menyiapkan pengangkutan itu kalau pekerja perempuannya antara jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Jadi kalau lewat dari jam 5 pagi, misalnya dipulangkan atau jam kerja pulangnya itu jam 7 pagi, maka si pengusaha sudah tidak wajib lagi menyiapkan pengangkutan. Jadi saya bilang kadang-kadang dengan kawan-kawan pengusaha, ente bos, sengaja ente buat pulangnya jam 7 pagi supaya nggak punya kewajiban menyiapkan pengangkutan untuk para pekerja perempuan ente. Saya bilang begitu. Si pengusaha ketawa aja, alah udahlah Bang Arif, nggak usah kita bahas. Yang pasti kan di undang-undang dikatakan kalau jam 11 malam kerjanya pulangnya jam 5 pagi baru kami punya kewajiban menyiapkan pengangkutan. Kalau pulangnya lewat jam 5 berarti nggak perlu lagi Bang, kira-kira gitu. Nah, jadi ya menurut saya gimana terkait itu? Ya mari kita perhatikan, mudah-mudahan sebenarnya bahasanya tidak mempolitisir, tapi demi keamanan dan kenyamanan para pekerja lah sehingga dibuatnya pulangnya jam 7 pagi, artinya dilewati dari jam 5 pagi. Oke, kawan-kawan pekerja perempuan, kawan-kawan yang hebat-hebat, para pekerja perempuan yang hebat-hebat di Indonesia, sebelum saya
sebelum saya lanjut ke pasal yang lain terkait masalah pekerja perempuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pasal 76 ini akan saya simpulkan ulang bahwa di pasal 76 dikatakan pengusaha dilarang mempekerjakan. Yang pertama, perusahaan dilarang mempekerjakan pekerja perempuan yang berumur di bawah 18 tahun, itu yang pertama. Yang kedua, pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja perempuan yang sedang hamil, yang menurut keterangan dokter tidak baik untuk kesehatannya dan kesehatan calon janinnya. Kemudian kesimpulan di ayat 3 dikatakan bahwa apabila ada pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara jam 11 malam sampai jam 7 pagi, maka si pengusaha punya kewajiban dua. Yang pertama, memberikan makanan dan minuman yang bergizi. Yang kedua, kewajiban si pengusaha menjaga keamanan si para pekerja perempuan agar tidak terkena tindakan asusila dan lain sebagainya. Kemudian kesimpulan di ayat 4, pengusaha wajib menyediakan transport antar jemput apabila si pengusaha mempekerjakan perempuan antara jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Itu salah satu pasal yang yang berbicara tentang pekerja perempuan. Selanjutnya saya akan membahas, ketika pertanyaannya itu, jika ada pelanggaran pada pasal 76, maka ada nggak sanksi bagi pengusahanya? Ada. Jadi kakak, ibu-ibu, mbak-mbak yang pekerja wanita, jangan khawatir ketika misalnya si pengusaha itu melanggar pasal 76 tadi, maka si pengusaha bisa dikenakan sanksi yang termaktub pada pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apa itu? Di ayat 1 dikatakan bahwa apabila ada pelanggaran pada pasal 76, dikatakan bahwa apabila ada pelanggaran pada pasal 76, maka si pengusaha akan dikenakan sanksi yang termaktub pada pasal 187, yaitu bahwa si pengusaha bisa diberikan sanksi pidana kurungan 1 bulan sampai dengan 12 bulan. Kemudian akan bisa juga atau dikenakan denda 10 juta sampai 100 juta. Dan pelanggaran pada pasal 76 oleh pengusaha itu dikategorikan adalah tindak pidana pelanggaran. Jadi apabila misalnya kita menemukan pelanggaran-pelanggaran oleh pengusaha terkait pasal 76, langsung buka pasal 187, apa sanksinya. Jadi si mbak-mbak, ibu-ibu yang bekerja, tidak usah khawatir. Jadi kalau Anda hamil, kemudian ada surat keterangan dokter bahwa kehamilan Anda berbahaya jika Anda bekerja di atas jam 11 malam, maka Anda bisa sampaikan kepada para pengusaha dan Anda tidak akan dipekerjakan pada jam itu dan mungkin akan diganti di jam shift pagi atau shift siang. Nah, jadi perlindungannya ada. Kemudian ada juga beberapa pasal yang akan saya sampaikan terkait masalah pekerja perempuan. Yang pertama itu di pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ayat 1. Dikatakan bahwa pekerja perempuan yang dalam kondisi haid atau halangan, ini mohon maaf ya, itu saya harus sampaikan bahwa memang pasal 81 itu mengatakan pekerja perempuan yang dalam kondisi haid dan pada saat dia haid itu merasa sakit, atau kalau istilahnya sun guguk ya kalau nggak salah saya. Jadi kalau ada pekerja yang sedang halangan dan sakit pada saat halangan atau sun guguk tadi, maka di pasal 81 dikatakan setelah diberitahukan kepada pengusaha, maka pengusaha wajib meliburkan si perempuan
atau si pekerja perempuan itu karena memang pada saat dia halangan itu merasa sakit. Jadi malah di pasal 81 ayat 1 itu dikatakan apabila ada pekerja perempuan sedang haid dan sakit diberitahukan kepada si pengusaha, maka si pengusaha harus meliburkan si pekerja perempuan itu di hari pertama dan hari kedua saat dia haid. Bayangin saja Mbak, undang-undang melindungi Anda saat Anda haid. Ya. Kemudian di pasal 81 ayat 2 terkait masalah libur karena haid tadi itu harus dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan bahkan di perjanjian kerja bersama jika memang di perusahaan itu ada perjanjian kerja bersama. Kemudian saya juga akan menyebutkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ayat 1 juga berbicara tentang perlindungan pekerja perempuan. Apa itu? Pasal 82 ayat 1 mengatakan bahwa pekerja perempuan berhak memperoleh waktu atau libur istirahat 1,5 bulan sebelum dia melahirkan dan 1,5 bulan setelah ia melahirkan. Jadi kalau pekerja perempuan ingin melahirkan atau sudah hamil tua, dia punya hak menurut pasal 82 ayat 1 untuk meminta cuti melahirkan, yaitu 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah lahiran. Jadi perhitungan 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah itu berdasarkan perhitungan oleh pihak dokter. Bahkan di dalam pasal 82 ayat 2 dikatakan apabila ada pekerja perempuan yang mengalami musibah keguguran atas kehamilannya, maka si pekerja diperbolehkan atau bisa mengambil cuti bekerja 1,5 bulan atau 1,5 bulan setelah terjadinya keguguran, dan waktunya juga akan ditentukan oleh dokter berdasarkan surat keterangan dokter. Saya ulangin ya. Pasal 82 ayat 2 mengatakan bahwa apabila pekerja perempuan itu mengalami musibah keguguran, maka si pekerja perempuan tersebut boleh untuk mengambil cuti keguguran, ya. Lamanya itu 1,5 bulan berdasarkan surat keterangan dokter juga nantinya. Muncul lagi pertanyaan, ini Bang kalau seandainya pelanggaran pada pasal 82 ada sanksi nggak? Ada. Apabila ada pengusaha yang melanggar pasal 82 yaitu melarang atau tidak memperbolehkan cuti bagi pekerja perempuan yang melahirkan, itu di ayat 1, kemudian di ayat 2-nya tidak memperbolehkan atau melarang para pekerja perempuan itu cuti karena keguguran, maka si pengusaha bisa dikenakan sanksi yang termaktub pada pasal 185 yaitu pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun dan atau denda 100 juta minimal dan maksimal 400 juta. Kemudian tindak pidana pelanggaran pada pasal 76 itu, tindak pidana pada pasal 82 itu dikategorikan merupakan tindak pidana kejahatan. Jadi bisa kita laporkan. Kemudian sedikit lagi ada juga pada pasal 83, ini penting khusus bagi para mbak-mbak atau ibu-ibu atau kakak-kakak pekerja perempuan yang ada di Indonesia, bahwa apabila pekerja perempuan itu masih menyusui, maka di dalam pasal 83 dikatakan bahwa pekerja atau buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberikan kesempatan untuk
menyusui anaknya tersebut. Jadi jika si ibunya itu bekerja, si pengusaha harus memberi waktu kepada si ibu untuk menyusui anaknya. Jadi sebenarnya pengusaha yang profesional itu harus menyiapkan tempat untuk seorang perempuan untuk menyusui anaknya ketika anaknya membutuhkan ASI dari ibunya, si pekerja perempuan tadi. Selanjutnya, mungkin pasal terakhir yang bisa saya sampaikan, di pasal 153 poin E, bahwa pekerja buruh perempuan yang hamil atau melahirkan atau keguguran ataupun menyusui bayinya itu dilarang untuk dijadikan sebagai alasan untuk memecat atau mem-PHK pekerja perempuan itu. Jadi kalau ada pengusaha yang alasannya itu mem-PHK pekerja perempuannya karena si pekerja perempuan melahirkan atau hamil atau keguguran atau karena menyusui bayinya, itu berarti pelanggaran pada pasal 153 ayat 1 poin E, yang ayat 2-nya mengatakan bahwa berarti PHK yang dilakukan oleh pengusaha tersebut batal demi hukum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Biasa saya akan sampaikan closing statement kepada kita semua. Saya ingin menyampaikan dan ajakan kepada kawan-kawan, terkhusus bagi serikat pekerja, kemudian para pekerja perempuan, adik-adik mahasiswa dan adik-adik mahasiswi, mari kita perjuangkan pekerja perempuan Indonesia. Apabila nanti kita menemukan hal-hal yang sudah saya sampaikan, kita sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa, sebagai serikat pekerja, sebagai pekerja, bisa melakukan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menzolimi para pekerja perempuan di Indonesia ini. Mari kita gas seluruh pengusaha yang coba-coba menzolimi pekerja perempuan di Indonesia ini. Demikian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan pekerja Indonesia.